Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Sarwani. Saya mahasiswa D1 Pendidikan Vokasi Berkelanjutan, Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, pada subkampus SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar pada Linux. Saya mengambil contoh di sini menggunakan Ubuntu versi desktop 12.10.LTS. Langsung saja kita bisa masuk ke terminal dengan menekan tombol secara bersamaan, yaitu tombol Ctrl bersamaan dengan tombol Alt bersamaan dengan tombol T. Maka akan muncul jendela terminal seperti pada contoh ini. Tampak pada layar, jendela terminal telah terbuka. Kita bisa melihat di situ. Nah, untuk pertama kali saya akan menjelaskan cara melihat isi folder pada home. Jadi kita bisa menulis di sini ls. ls ini adalah pendekan dari list. Seperti itu. Kita tekan ls, baru tekan enter. Nah, situ tampak beberapa folder dan file. Lalu kita bisa mengetik ls spasi strip L, yaitu untuk melihat detail dari masing-masing folder. Oke, kita bisa ls spasi strip L, kita tekan enter. Nah, kelihatan di situ detail dari masing-masing folder. Lalu untuk membersihkan layar kita bisa menulis clear untuk membersihkan layarnya. Lalu kita tekan enter. Ya, kita akan kembali seperti di layar. Lalu kita akan membuat folder dengan perintah mkdir, lalu nama folder. Ini adalah membuat folder. Oke, kita bisa tekan enter. Nah, kita bisa melihat sudah jadi apa enggak. Kita lihat ls pada layar, folder Wawan telah terbentuk. Lalu saya akan rename atau merubah namanya. Jadi kita ketik mp nama folder lama, lalu kita bikin dengan nama baru. Ya, seperti itu. Ini untuk merubah nama folder. Oke, lalu kita tekan enter. Kita lihat ls nya. Nah, tampak di layar bahwa ls folder Wawan telah terganti dengan nama Wawan Sarwani. Lalu kita akan menghapus folder Wawan Sarwani. Ini adalah perintah menghapus folder. Oke, Wawan Sarwani. Ya, kita lihat listnya atau ls.
Oke, salah komen, tekan S. Nah, pada layar kita lihat bahwa folder Wawan Sarwani telah terhapus. Kita bisa membersihkan layarnya dengan tekan clear. Lalu bagaimana caranya masuk ke menu administrator? Kita bisa menulis di sini sudo su atau super user do. Ini adalah masuk ke administrator. Oke. Lalu kita tekan enter dan kita masukkan password administrator. Kita tekan enter lagi. Nah, tampak di layar bahwa dari tulisan dolar telah berubah menjadi tulisan pagar. Selanjutnya kita coba merubah waktu atau date yang ada pada komputer melalui terminal ini. Oke, di sini kita bisa ketik exit untuk keluar. Jadi untuk keluarnya di sini kita bisa ketik exit, keluar dari menu administrator. Kita bisa tekan enter. Nah, bahwa kita sudah keluar dari menu administrator. Di sini kita bisa melihat date untuk melihat tanggal dan waktu. Jadi date ini untuk melihat tanggal dan waktu. Oke, kita bisa tekan enter. Pada layar di sini pada tanggal 4 Maret hari Senin jam 17:19 tahun 2013. Kita akan menggantinya dengan menulis di sini sudo. Jadi kita harus masuk ke administrator. Sudo, kita ketik date. Nah, formatnya adalah bulan, hari, jam, menit, dan tahun. Oke, untuk ini merubah jam dan tanggal. Oke. Jadi seperti itu, kita bisa ketik. Sini saya misalnya mau ke tanggal bulan 6, ke tanggal 26 jam 17, atau saya mau ke 03:15 tahun 2013. Lalu kita tekan enter. Nah, di layar kita melihat bahwa sudah terubah tanggal hari Wednesday 26 Juni jam 3:15. Nah, kita bisa di sini untuk melihat kalender bisa menuliskan tulisan call. Ya, tampak di layar bahwa kita sudah berada pada posisi tanggal 26 Juni tahun 2013. Oke, sekarang kita bisa menulis clear lagi. Nah, selanjutnya bagaimana kita melihat kapasitas harddisk yang ada. Kita bisa mengetik di apps versi H untuk melihat kapasitas harddisk. Oke, kita bisa tekan enter. Nah, langsung muncul kapasitas harddisk.
kita melihat ini di sini untuk melihat hardware yang kita gunakan. Nah, untuk melihat hardware-nya kita bisa menulis lshw, lalu kita tekan enter. Mungkin ini membutuhkan proses. Nah, tampak pada layar semua komponen yang kita gunakan telah muncul. Lalu kita clear lagi untuk membersihkan layar. Lalu untuk melihat jaringan, kita bisa menulis ifconfig untuk melihat IP address kita. Oke, kita tekan ifconfig, tekan enter. Ya, tampak di layar ada inet addressnya, semuanya juga muncul. Oke, selanjutnya kita melihat hostname. Ya, melihat host di sini. Oke, tekan enter. Nah, di layar kita menggunakan hostname adalah VirtualBox. Lalu untuk kita lihat di sini bahwa ada file yang berbentuk tar.gz. Saya akan mengekstraknya menjadi sebuah folder. Sebelumnya kita hapus dulu record my desktop strip 0.3.8.1. Oh, berarti tidak kosong ininya. Oke, cara mengekstrak adalah kita bisa menulis tar spasi strip x z vf spasi namanya. Misalnya record my desktop strip 0.3.8.1 tar.gz. Ini untuk mengekstrak file tar.gz. Oke, kita bisa tekan enter di sini. Ya, seperti itulah proses untuk mengekstrak. Sudah jalan, kita clear lagi. Lalu kita untuk merestart komputer kita bisa mengetik sudo reboot restart komputer. Oke. Jadi kalau untuk shutdown-nya kita bisa mengetik di sini shutdown strip h now. Ini mematikan komputer. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat Windows Explorer atau Explorer dengan mengetik Nautilus. Ini untuk explore. Oke, kita tekan enter. Membutuhkan proses. Oke, nah seperti itulah sudah tampil untuk Nautilusnya.
Nah, selanjutnya kita bisa melihat melihat user dengan lihat user yang aktif, bisa menulisnya dengan who. Di situ kelihatan juga. Lalu untuk melihat history komen yang telah kita ketik, kita bisa melihat kita bisa menulis di sini history. Jadi melihat komen yang lama. Oke, kita bisa ketik history. Nah, situ ada 126 history yang kita gunakan. Sudah saya gunakan. Lalu cara masuk ke directory adalah dengan mengetik cd _var. Jadi untuk masuk ke directory var, oke, kita bisa langsung tekan enter. Nah, dilihat situ bahwa var telah aktif. Ya, demikianlah sedikit penjelasan mengenai perintah dasar pada Linux. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk semua dan bisa menjadi bahan pelajaran untuk rekan-rekan sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.